Ya, ini dia pemirsa, jabatan diberikan untuk Budi Gunadi Sadikin menggantikan Menkes Terawan. Pendidikan S1 Fisika Nuklir ITB Bandung, sertifikasi Chartered Financial Consultant dari Singapore Insurance Institute dan sertifikasi Chartered Life Underwriter dari Singapore Insurance Institute juga di 2004. Karier menjadi Wakil Menteri BUMN. Oktober 2019 hingga saat ini, kemudian pernah menjabat sebagai Direktur PT Inalum, staf sus Menteri BUMN di 2016-2017, Dirut PT Bank Mandiri 2013-2016. Atau bisa dikatakan tidak punya background kesehatan sama sekali, cukup berani ya. Mungkin Mas Hendri dulu. Ya ini terobosan berani Pak Jokowi, Menteri Kesehatan pertama yang di Indonesia tanpa latar belakang kesehatan. Walaupun dia orangnya sehat pasti saya yakin. Tapi di dunia bukan yang pertama. Ya. Jepang, Singapura, Inggris, Australia, Selandia Baru setahu saya pernah memiliki dan bahkan masih menjabat menteri-menteri yang tidak berlatar belakang kesehatan. Nah mungkin pemilihan Pak Budi Gunadi Sadikin ini oleh Pak Jokowi dilatar belakangi oleh kemampuan manajemen Pak Budi Gunadi, pengalaman bisnis yang tadi saya katakan. Terus kemudian ada kaitannya dengan distribusi vaksin Ya, COVID-19. cocok untuk anggaran penanganan COVID-19 yang harus ia tangani, bagaimana caranya angka COVID turun? Tentunya iya, karena dengan pengalaman dia sebagai Dirut Bank Mandiri, bank terbesar kedua di Indonesia, yang cabangnya memang ada di mana-mana, dia memahami betul bagaimana manajemen distribusi yang memang dibutuhkan oleh seorang Joko Widodo pada saat ini untuk menanggulangi COVID-19. Diharapkan kemampuan Pak Budi Gunadi Sadikin ini bisa berguna terutama dalam distribusi COVID-19. Nah ini cara-cara seperti ini tepat Caca. Jadi menemukan menteri yang cocok pada kondisi tertentu. Ya. Kan saya pernah cerita ke Caca bagaimana Winston Churchill waktu itu merombak kabinetnya, dicari menteri-menteri yang paham bekerja dalam situasi perang. Iya. Begitu Inggris menang, diubah lagi kabinetnya. Nah ini Pak Jokowi cocok. Sekarang sedang eranya distribusi vaksin COVID untuk menanggulangi COVID. Dipilih orang-orang yang mengerti bagaimana penanganan distribusi dan tentu saja manajemen biaya yang tadi Caca sampaikan. Oke, saya ke Bang Andreas Parera. Bang Andreas, sebenarnya mengganti Terawan ini karena memang dorongan publik atau memang pun rapot merah sudah di tangan dari Pak Jokowi, bagaimana? Ya tentu ada pertimbangan, saya sepakat dengan apa yang tadi Mas Henry sampaikan bahwa fokus terutama untuk mengatasi situasi ini dan dalam beberapa waktu ke depan memang dibutuhkan orang yang mempunyai kemampuan manajerial terutama untuk untuk mendistribusikan vaksin dan kemudian mempunyai network yang luas yang tentu berkaitan dengan kesehatan tetapi juga mempunyai keterampilan-keterampilan di dalam pengelolaan bisnis secara umum gitu. Nah saya kira ini mungkin poinnya. Bahwa Pak Terawan mempunyai catatan saya kira ya Pak Terawan selama ini juga bekerja ya menurut saya sih tidak sangat-sangat buruk juga gitu. Tetapi yang dibutuhkan adalah orang the right man on the right time gitu. Dan di sini mungkin pertimbangan itu yang menjadi fokus dari Pak Presiden untuk memutuskan Pak Gunadi ini di dalam posisi Menteri Kesehatan. Meskipun ini tentu juga sangat sangat berisiko dalam arti ya kita tahu bahwa di dalam birokrasi itu di Kementerian Kesehatan sebagaimana juga yang saya ketahui di Kementerian Pendidikan di mana saya adalah mitra dari Kementerian Pendidikan atau di Kementerian Pariwisata di mana di dalam birokrasi itu adalah orang-orang dengan background kesehatan yang kuat gitu. Nah di sini perlu atau penting juga bagi Pak Gunadi ke depan untuk cepat menyesuaikan diri dengan birokrasi di dalam Kementerian Kesehatan yang tentu ya diisi oleh orang-orang dengan background kesehatan yang juga ya memahami hal-hal teknis yang berkaitan dengan kesehatan. Saya kira ini penting sebagai catatan untuk beliau ke depan supaya ya keluar bagus
tapi ke dalam, memanage ke dalam juga penting gitu. Saya Oke. kira uji coba ini kan pernah atau sudah dan sedang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kalau kita lihat ya menurut penilaian saya selama ini berjalan cukup baik gitu. Ya. Tetapi tidak berhasil misalnya di dalam Kementerian Agama gitu. Yang kita lihat bahwa ya kemudian akhirnya dirubah gitu. Ya, mungkin saya ke Mas Maman. Mas Maman, ini wakil menteri kedua yang menduduki posisi menteri. Publik sih pertanyaan simpel, kenapa nggak orang baru ya? Bagaimana Mas Maman? Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi tentu ingin bekerja dengan orang yang dianggap bisa memahami visi dan misi beliau, dan yang kedua nyaman kan. Nah, syarat nyaman itu tentu dengan orang yang sudah sangat dikenal dan kelihatan kinerjanya. Maka poin selanjutnya menurut saya, baik Mas Trenggono atau siapapun yang terpilih hari ini, itu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai petarung, karena persoalan birokrat hari ini adalah reformasi birokrasi. Kita harus memiliki birokrat yang betul-betul mau bekerja keras, out the box, tidak linear, dan sebagainya. Lalu tambahan untuk Pak Budi misalnya, dia dianggap memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik. Ingat bahwa budget untuk penanganan COVID-19 ini sekitar 698 triliun, sesuatu yang besar, dan itu ada yang sebagian besarnya di Kementerian Kesehatan. Nah, yang terakhir menurut saya, koreksi dari keinginan Pak Presiden untuk Pak Budi ini adalah bisa menambal kekurangan dari Pak Triawan soal komunikasi publik. Kita tahu bahwa kemarin Kementerian Kesehatan yang seharusnya meyakinkan tentang bahayanya pandemi, juga pentingnya vaksin dan sebagainya, itu kelihatan tidak terlalu terpenuhi oleh Pak Triawan, walaupun Pak Triawan di mata saya tetap bekerja dengan baik juga. Jadi saya rasa kemampuan petarung, lalu juga manajerial, serta komunikasi publik menjadi kata kunci keterpilihan teman-teman yang terpilih di kabinet pada hari ini. Oke, sekarang kita bergeser ke Menparekraf ya. Oke. Kalau sebelumnya saling bertarung di kontestasi Pilpres, akhirnya masih satu kapal juga. Ya. Kita lihat dulu ini, Bang Sandi Uno, kalau dulu enggak ya, Pak Menteri ya sekarang kita sebut ya. Sambil kita play bagaimana kemudian background pendidikan karena mengganti Wisnu Tama, pemirsa. Sandi Uno, S1 Bisnis Administrasi Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat, S2 Bisnis Administrasi George Washington University, Washington, Amerika Serikat. Nah, itu dia background dari sang OKOC, kalau dulu namanya S3 begitu ya. Oke, dan juga lulusan S3. Kita lihat lagi, baik pemirsa. Ya, karirnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan pengusaha. Mungkin saya ke Bang Andreas dulu lah. Ya. Bang Andreas, ini unik juga ya, kalau dulunya lawan Pilpres, sekarang kemudian digandeng semuanya masuk ke dalam kabinet. Apa sih yang mau ditujukan kepada publik? Nah, ini yang kemarin adalah pecinta-pecinta pendukungnya jadi bingung ini politik seperti ini. Bagaimana Bang Andreas? Ya kan sebelumnya sudah Pak Prabowo udah masuk kan. Jadi kalau rangkul kiri ya rangkul kanan juga gitu kan, kiri kanan gitu. Oke. Jadi semuanya terangkul gitu dengan baik gitu. Nah, tapi ya, yang saya perhatikan, karena kebetulan saya di Komisi 10 dan bermitra dengan Kementerian Parekraf. Ya selama ini di DPR RI kami sering cukup intens ya berkomunikasi dan juga berdiskusi baik di rapat komisi maupun dalam kelompok kecil dengan Pak Menteri Pak Wisnu Tama gitu. Nah, kalau saya sih lihat Pak Wisnu Tama di dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga tidak buruk gitu, dalam arti bahwa beliau cukup cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dari tadinya seorang bisnismen masuk di dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan ya di dalam beberapa tugas di birokrasi dan kemudian di dalam 2 kali penyusunan anggaran beliau cepat menyesuaikan diri dengan tugas-tugasnya. Tapi mungkin dalam hal percepatan di dalam situasi pandemi ini gitu, dalam arti seperti yang tadi gitu. Karena kita tahu bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini merupakan salah satu bidang yang sangat terkena gitu. Sangat terdampak dengan COVID-19 di luar kesehatan. Nah, sehingga banyak dibutuhkan akselerasi percepatan di dalam
mengatasi juga dunia pariwisata kita, karena multiplier efek daripada pariwisata itu sangat luas gitu. Dan di sini mungkin pertimbangannya adalah membutuhkan orang yang bisa lebih akseleratif di dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk dunia kepariwisataan. Nah, dalam hal ini ya mungkin ya saya tidak tahu persis, tapi pertimbangan Pak Sandiaga Uno dengan background sebagai seorang bisnismen, ya mempunyai backing up politik yang juga kuat, ya kita harapkan beliau bisa lebih cepat mengakselerasi dunia kepariwisataan yang sekarang boleh dibilang mati suri, Caca. Iya, oke. Ya, saya ke Mas Maman. Mas Maman, tampaknya kurang ya untuk merangkul terfragmentasinya masyarakat yang sempat terbelah atau terfragmentasi pada saat Pilpres. Pak Prabowo digandeng masih kurang, digandeng juga Bang Sandi Uno. Dulu lawan, sekarang kawan. Bagaimana Mas Maman? Jadi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, siapapun yang punya potensi untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju, itu pilihannya. Dan beliau melihat bahwa ada potensi di Bang Sandiaga Uno ini, terutama soal pariwisata dan industri kreatif. Nah, sebagai seorang yang memang dia pelaku usaha, diharapkan nanti Sandiaga Uno pun bisa turun ke daerah-daerah, sehingga di sana di satu sisi menjadi simbol bahwa sungguhnya perpecahan itu tidak perlu ada. Politik itu kan hanya sekedar kompetisi biasa yang harus ditujukan oleh Indonesia yang lebih baik, tetapi sekaligus juga menunjukkan bahwa hari ini persoalan kita adalah bagaimana membangkitkan kembali pariwisata dan industri kreatif. Nah, kesananya saya melihat bahwa panggung yang disiapkan, istilah Mas Henry tadi, panggung yang disiapkan Pak Jokowi memang adalah panggung-panggung untuk anak-anak muda. Karena kalau kita ingin Indonesia menjadi negara maju, seperti yang kata Pak Jokowi di 2025, maka anak-anak muda inilah sebenarnya yang harus diberi kesempatan untuk menunjukkan jati dirinya, menunjukkan prestasinya, dan menunjukkan juga apa yang harus dilakukannya untuk Indonesia yang dicintainya. Ini tantangan bagi Sandiaga Uno. Apakah dia nanti terpaku dengan jargon OC-OC dan lain sebagainya, ataukah dia akan bekerja secara konstruktif, menyentuh industri kreatif yang lebih masif, agar kita bisa keluar dari COVID-19 ini dengan membangun industri kreatif yang lebih masif. Oke, tapi Bang Henry, apakah ini membuat bahwa politik itu pragmatis, bahwa idealisme itu nomor sekian, kalau dirangkul dikasih jabatan, nah lupa semua. Bagaimana? Ya, satu hal yang pertama kita mesti apresiasi Pak Jokowi karena memberikan ruang untuk oposisi juga ikut membangun bangsa. Jadi artinya rekonsiliasi yang diinginkan Pak Jokowi ini kan rekonsiliasi total gitu ya. Dan apa yang dilakukan track record yang dimiliki oleh Sandi Uno sebagai pengusaha, kemudian di organisasi dan lain-lain, menurut saya harusnya bisa membantu industri pariwisata dan industri kreatif Indonesia melesat pasca pandemi ini. Ya kita tunggu saja Caca bagaimana pariwisata dan industri kreatif di Indonesia lebih oke. Ya. Tapi ini menjadi rekonsiliasi atau peta 2024? Oh ya, tadi kan saya sudah katakan ini masalah panggung politik juga. Ini adalah gambaran seperti hal yang dipersilahkan oleh Pak Jokowi. Risma, kemudian Sandi Uno. Jadi PDIP Gerindra ini ya 2024. Ini adalah sosok-sosok yang diharapkan mungkin bisa tampil nanti di bukan hanya 2024 tapi mungkin juga di ajang pilkada yang katanya akan bergeser kembali seperti semula di 2022 dan 2023. Caca, saya sudah lama sekali mengatakan bahwa dalam berpolitik, bicara politik cukup sampai dagu, jangan sampai di hati. Ini adalah salah satu buktinya hari ini. Oke. Nah, masih ada satu menteri lagi yang kita bahas, yakni adalah Menteri Perdagangan, mengingat kondisi perdagangan kita juga menjadi catatan sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Malam?